Bocah wanita ini sedang dapat tugas dari gurunya untuk menulis sebuah surat, dan semua anak juga melakukan tugas membuat surat. Anehnya ia hanya membuat angka-angka acak pada kertasnya. Sebelum bocah ini selesai menulis surat itu, gurunya sudah mengambil kertas si bocah wanita itu, yang membuat si bocah merasa kesal pada gurunya. Keesokan hari gurunya melihat si murid wanita itu, yang dan bocah hanya menatap ke atas dan memandang matahari. Dan saatnya surat-surat dari para murid disimpan dalam sebuah tong di hari itu, tepat akan dibuka lagi 50 tahun ke depan. Tepat sudah 50 tahun saatnya surat-surat itu dibuka, dan guru itu si bocah itu pun masih ada, dan membagikan ke semua murid sekolah itu untuk menyuruh para murid membuka suratnya. Tapi bocah laki-laki ini mendapatkan surat hanya penuh angka, dan membuat si bocah bingung. Lalu surat itu diberikan ke ayahnya. Surat itu telah diterima ayahnya, dan ayahnya telah membuka surat itu. Si ayah bocah laki-laki merasa penasaran tentang tulisan surat yang hanya dipenuhi angka-angka acak saja. Karena rasa penasaran si ayah, coba menelusuri ke internet dari angka-angka acak itu. Dari yang didapat dari angka itu, ada peristiwa musibah yang telah terjadi, mulai dari kecelakaan dan kejadian alam. Akhirnya si ayah mencoba berpikir untuk menyusun angka dari kertas tersebut, dan mencatat satu persatu angka-angka itu dengan perlahan dan teliti. Si ayah menyusun angka dengan menulis di papan tulis, dengan susunan angka yang lebih rapi, dan si ayah menelusurinya kembali ke internet dari susunan angka yang telah disalin itu. Yang buat mencengangkan sebagian dari susunan angka itu, kembali ditemukan suatu peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dari kejadian kecelakaan dan musibah alam, dan berikut korban jiwa. Dan angka-angka itu merujuk padaku tanggal kejadian, tempat, dan berapa jumlah korban jiwa, dengan jumlah yang sama persis dari yang tertulis dari surat misterius itu. Lalu si ayah telusuri lebih dalam dari angka-angka itu, dan kembali ditemukan peristiwa yang sangat persis dari angka surat itu. Si ayah terus mencari angka-angka yang belum terselesaikan, karena si ayah menduga dari surat misterius, itu ada angka kejadian yang belum terjadi dalam peristiwa itu. Saat si ayah bocah itu sedang di dalam kereta, ia melihat sesuatu terjadi di depannya. Ternyata kereta di jalur lain mengalami kecelakaan, yang mengakibatkan kereta yang ditumpangi bertabrakan dari kereta jalur di depannya. Dalam kecelakaan kereta itu, si ayah bocah itu selamat dari peristiwa, dan peristiwa itu telah tercatat dari salah satu yang belum terjadi dari surat misterius itu. Si ayah berpikir untuk menemui guru asal surat misterius itu, lalu si guru itu bercerita soal muridnya, dan ia seorang murid pendiam. Lalu si ayah kembali pulang ke rumah, dan ternyata anaknya seperti dirasuki arwah si bocah wanita itu. Ia menulis angka peristiwa yang ternyata berupa tanggal yang kemungkinan peristiwa belum terjadi. Lalu si ayah bergegas pergi untuk kembali sekolah si bocah wanita misterius itu, dan melihat ruangan tempat bocah misterius dari cerita si guru itu, untuk mengetahui lebih dalam. Lalu si ayah menemukan sebuah tulisan everyone else, dan si ayah pernah mendapatkan kode itu, yang artinya tidak lama lagi peristiwa kiamat akan terjadi. Dan sebenarnya tidak ada satu orang pun mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi secara persis.